supaya kita bisa melejit lagi nanti saat pandemi ini sudah selesai. Mana Pak Fuadnya nih? Semenit lagi, 1 menit lagi. Pak Fuad, mana Pak Fuad nih? Nah, ini Pak Fuadnya udah ada nih. Ini udah chat siap katanya. Saya nungguin dia, luar biasa. Memang sekarang kan zaman pandemi corona ini bisnis lagi susah semua ya. Saya juga mikir-mikir nih bisnis yang lagi jalan sekarang apa ya, jalan dengan normal. Paling Indomaret, supermarket, kayaknya itu aja ya. Karena kalau petani katanya juga serapannya mau berkurang, jadi harganya juga cenderung nggak naik, stabil bahkan turun. Nah makanya saya ini cari inspirasi nih, bisnis Bandung ini sebagai media ekonomi, kita cari inspirasi bareng. Kita ngundang Pak Fuad Saki, kita ngobrol-ngobrol siang ini, cari inspirasi kira-kira apa nih yang bisa kita kerjain, sehingga kita bisa tetap produktif di masa pandemi sesuai judulnya. Wah ini dia, oke sip Pak Fuad, kita sip Fuad Saki. Yes, halo Pak Alit. Mantap. Mantap. Dahsyat. Gimana Pak kabar Pak Fuad? Pak Alit suaranya pelan banget ya? Oh iya, kurang besar suara saya. Oh enggak. Saya yang kencengin volumenya. Oke, jelas. Oke. Gimana kabar Pak Fuad di Bali sekarang? Di Bali menyenangkan lah, menyenangkan. Oh, Karena berapa bulan ada dari PSBB sih di sini. Gak ada PSBB di sini. Cuman memang aktivitas dibatasin. Tapi saya dengar-dengar tanggal 15 ini akan ada pembatasan gerak tuh di Denpasar. Ya, dinikmatin aja lah. Ya, Bersyukur kita kan bisa. kemarin sempat rapid test COVID kan. Oh iya, kemarin ikut rapid test ya? Iya. Jadi sekarang semuanya udah bisa kok kalau Anda semuanya, saya pun juga sudah lakukan rapid test dan saya bersyukur hasilnya negatif, non reaktif. Wah. Oke. Siap. Keren. Nah, Pak Fuad, nih hari ini kita kan ngobrol-ngobrol nih. Kita pakai media bisnis Bandung ngobrol-ngobrol bisnis nih. Sekarang ini kan bisnis semua juga tahu ya, nggak usah diceritain lah ya. Masih turun semua. Katanya sih yang gajinya normal itu pegawai Indomaret gitu, sukses sih gitu. Kalau lu bukan pegawai Indomaret gaji lu katanya gitu nih Pak Fuad. Tapi kan saya ngundang Pak Fuad. Iya. Nah, kira-kira gimana nih Pak Fuad menyikapi kondisi ekonomi di masa pandemi ini? Ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sama Pak Alit, sama Bisnis Bandung sudah ajak saya untuk live bareng. Memang ya kalau Anda lihat aktivitas saya belakangan ini lebih menggemari untuk di belakang layar gitu ya. Karena memang setelah saya menyadari bahwa passion saya ini sebenarnya adalah jualan gitu ya. Maka saya mencoba namun pasti menarik diri gitu. Dari biasanya di depan gitu ya, sekarang lebih di belakang, lebih handle penjualan dan lebih banyak lagi berkutat seputar dunia marketing dan penjualan, tanganin perusahaan dan
kali ini mungkin beberapa di antara pendengar mungkin atau yang lagi nonton mungkin belum tahu saja gitu ya. Saya move lagi gitu ya, setelah move ke Jakarta, Tangerang gitu, terus sekarang move ke Bali gitu ya. Dan tetap melakukan hal yang sama, menjalani passion saya sebagai seorang penjual jualan gitu ya. Dan saya terima kasih kepada Bisnis Bandung, Pak Alit, juga mengundang saya untuk bisa sharing. Berarti kan ini apa ya, sudah lama terpendam gitu loh, keinginan sharing-sharing gitu ya. Iya bener. Akhirnya dipancing lagi nih sama Bisnis Bandung nih. Ayo sharing gitu. Oke dah gitu ya. Oke, udah. Baik, tentu saja kalau kita melihat fenomena sekarang ini, tentu saja yang mungkin gitu ya ditakuti oleh masyarakat mungkin bukan virusnya yang ditakutin gitu ya, tapi dampak dari virusnya. Jadi kalau misalkan kita coba deh survei deh gitu ya, kita survei aja nih, mumpung ada beberapa yang sudah nonton live ini. Ayo survei, mana yang lebih ditakutin, terpapar virusnya atau dampak ekonomi dari virusnya? Ayo coba jawab. Bener-bener. Ayo coba. Pasti dampak ekonomi sih kayaknya. Silakan Anda jawab di kolom komen gitu ya. Ya, oke. Saat ini mana sih yang lebih ditakuti gitu ya? Virus COVID-nya atau dampak ekonominya? Nah, ini sabari kita baca komen yang ada di atas ya, Pak Alit. Ini ada yang sudah melambaikan tangan, ada yang jawab ekonomi. Mas Okta. Terus kemudian ada dari Asoka Grafindo. Terus kemudian ada yang dampak. Ini ada dari Ricardo Pratama. Assalamualaikum Pak Fuad, apa kabar? Kemana aja baru nongol kembali? Ya sudah lama ya saya. Sudah lama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling ditakuti ekonominya Pak. Oke, dua-duanya. Ini ada yang ngomong dampaknya. Dua-duanya. Oke. Saya bahkan di Bali saya sempat survei kecil-kecilan nih Pak Alit. Di Bali saya sempat survei kecil-kecilan, mana sih yang lebih ditakutin gitu ya. Ternyata mayoritas itu menjawab yang ditakutin adalah dampak ekonomi dari virusnya dibandingkan virusnya. Terlihat kalau misalkan diperhatikan, untungnya aja nih di Bali nggak ada PSBB nih seperti di Jakarta ataupun di Surabaya. Dan bahkan di sini ruang gerak lumayan masih terbuka, masih aktif. Saya perhatikan juga orang-orang masih aktivitas normal seperti biasa, mungkin cuma tempat wisata, tempat hiburan ditutup, terus kemudian jamnya dibatasin, itu saja sih. Tapi so far aktivitas tetap normal. Saya pun tetap masih aktivitas, masih tetap berjualan tiap harinya. Dan saya beruntung gitu ya, waktu saya memutuskan pindah hijrah ke Bali gitu ya. Karena di sini baik-baik saja. Dan ketika saya coba saya iseng-iseng, saya di sini coba merasakan gitu ya. Saya bawa mobil, oh ternyata lebih nyaman kalau di Bali bawa motor atau jalan kaki ternyata gitu ya. Jadi lebih banyak menyapa orang gitu. Terus kemudian ketika saya coba iseng-iseng menyapa orang gitu, terus kemudian pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan gitu ya. Terutama kalau staff saya dulu mungkin paham gitu ya, bahwa saya tuh sebenarnya lebih suka nongkrong makan di pinggir-pinggir gitu. Jujur, ketika saya coba diskusi dengan mereka, saya coba survei kecil-kecilan gitu ya, ternyata yang menarik adalah mereka justru lebih takut dampak ekonominya dibandingkan dari virusnya. Karena seperti diperhatikan gitu ya, ada beberapa saudara mereka atau mungkin keluarga mereka itu yang kena dampak Pak Ali. Jadi ada yang dampaknya itu mereka harus work from home. Kata-katanya sih enak, work from home. Kesannya kayak kerja itu dari rumah gitu ya. Kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Kenyataannya bukan nikmat kerja di rumahnya, tapi gajinya ikut kepotong nih. Gajinya ikut kepotong 50 sampai 75% gitu ya. Kalau kita cuma bikin work from home doang gitu, ya mungkin seneng lah ya. Siapa sih nggak seneng kerja di rumah gitu ya. Tapi kalau sampai gaji kepangkas 50 sampai 75% gitu ya. Nah, ini kan sedih. Apalagi beberapa perusahaan kita perhatikan ada yang sampai harus tutup, gulung tikar ya. Bahkan sampai harus mem-PHK karyawan-karyawannya. Duh, itu miris banget. Apalagi ada beberapa perusahaan yang juga menyikapinya
ketika momen-momen seperti ini, apalagi ntar mau hari raya Idul Fitri gitu ya, ada yang nggak mencairkan THR-nya, ada yang mencairkan 25%, ada yang mencairkan 50%. Tentu saja ini yang justru lebih ditakutkan oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar virusnya, tapi dampak dari kehadiran virusnya ini yang ditakuti oleh masyarakat. Nah, kalau kita melihat fenomena seperti ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka hal pertama yang harus bisa kita sikapi adalah pasrah. Apa mau dikata? Sudah kejadian. Dan kalau misalkan kita ngomong nih, kita bisa nggak kembali ke masa lalu? Nggak bisa, gitu ya. Ya ini sudah bagian dari kehidupan, bagian dari sejarah kehidupan, gitu ya. Yang dimana kita harus melewati, pasrah, terima terlebih dahulu. Baru setelah pasrah, coba dicari, disyukur, apa yang masih bisa kita syukuri, gitu ya. Apa yang masih bisa kita syukuri. Ya paling enggak, gitu, kalau misalkan Anda masih sehat-sehat saja, gitu ya, ya Anda bersyukur, gitu ya. Di antara Anda masih ada tuh orang puluhan ribu yang terjangkit positif COVID. Nah, Anda sehat-sehat saja, disyukuri. Anda yang mungkin terpapar virusnya, Anda ada kok yang masih bisa disyukuri. Apa? Kesempatan untuk hidup, gitu. Kesempatan untuk tetap hidup. Nah, disyukuri dulu. Cari apa yang masih bisa disyukuri. Baru terus kemudian kita pikirkan step yang ketiga, yakni apa? Berusaha. Kita mencari peluang, mencari apa ya? Mungkin lompatan ya. Kalau misalkan saat ini Anda merasa bahwa omset bisnis turun 50% gitu ya. Atau saat ini gaji Anda dipangkas 50%. Itu berarti apa? Ya berarti Anda harus meningkatkan minimal 2 kali lipat usaha Anda. Ya, Anda harus meningkatkan 2 kali lipat usaha Anda. Kenapa? Karena tadi omset turun 50%. Nah, pertanyaannya, kalau omset turun 75%, kalau gaji dipangkas oleh perusahaan 75%, nah berarti kita harus kerja 4 kali lipat lebih ekstra dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau misalkan Anda merasa selama ini Anda masuk di zona nyaman, kejebak 9 to 5 gitu ya, kejebak 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, dengan sekarang Anda work from home, Anda di rumah, Anda lakukan tugas Anda sebagai seorang karyawan yang baik, melakukan kewajiban Anda, tapi Anda punya kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mencari opportunity baru gitu ya, untuk mencari peluang-peluang baru, untuk menambal income Anda sebelumnya. Bahkan Anda yang pebisnis, Anda bisa melakukan pivot atau mungkin menambah unit bisnis baru sehingga omset Anda yang turun tadi bisa tertambal dengan opportunity yang baru. Bisa itu dengan cara berbisnis, bisa itu dengan cara investasi, bahkan boleh dengan cara yang sederhana. Kalau secara sederhana, gitu ya. Misalkan contoh dengan berjualan. Kalau misalkan kita perhatikan nih Pak Alin, yang menarik adalah justru dalam kondisi seperti ini kita harus bisa menyadari bahwa kita ini tiap-tiap manusia itu punya banyak hal yang bisa kita explore, gitu ya. Yang pertama, yakni adalah pikiran kita. Kita punya akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain, gitu ya. Mungkin makhluk hidup yang lain punya otak, gitu ya. Tapi akal itu cuma manusia yang punya. Akal pikirannya. Nah, terus kemudian yang kedua, yakni adalah tenaga, gitu ya. Kita punya tenaga, gitu ya, yang bisa kita maksimalkan. Dan yang ketiga, kita punya waktu. Dan ketika momentum seperti sekarang ini, ketiga-tiganya ini luang, gitu ya. Kita punya banyak waktu luang. Kita punya waktu yang luang, terus punya energi yang mungkin tenaga, energi yang lebih ekstra bisa kita maksimalkan. Dan ketika kita di dalam rumah, banyak ide yang bisa kita realisasikan. Why not? Ketika seperti ini, itu yang dimaksimalkan, itu yang dioptimalkan. Bahkan nih ada joke-nya nih, Pak Alin. Dulu nih orang ya, kalau misalkan disuruh jualan gitu gengsi, malu gitu kan. Nah, tapi di era seperti sekarang ini orang-orang pada jago jualan, Pak Alin. TV dijualin ya? Kulkas dijualin. Punya tabungan emas dijualin gitu ya. Dijualin sampai bingung apalagi yang mau dijual nih. Kenapa? Gengsinya dibuang, terus kemudian jualan-jualan, mulai dari kalau misalkan nggak mau keluar modal gitu ya. Kalau misalkan nggak mau keluar modal bisa kok jadi dropshipper gitu ya.
Orang punya produk bagus, Ya, Anda betul. jualin, gitu, Betul. orang juga yang akan kirim, gitu kan. Tapi kalau Anda merasa bahwa saya pengen lompatan yang besar, oh boleh kok, mulai dari stok barang yang lagi booming di pasaran. Tapi ingat, Anda harus punya hati Ya. juga kalau jualan. Jangan cuma sekedar Ya. cuan gitu ya. Betul, Tapi ingat pikirin ya. orang lain. Misalkan contoh, beberapa waktu yang lalu kita dengar gitu ya, curahan hati Yang masker, orang di Pak, ya? Twitter. Numpuk stok masker gitu ya, sampai akhirnya Iya. ketika stoknya berlimpah, ternyata pemerintah lebih luar biasa lagi gitu ya, menyikapinya, membanjiri Indonesia masyarakat dengan masker. Alhasil masker terus kemudian sekarang bisa dijangkau dengan harga Harganya lebih turun. murah gitu ya. Nah, maka Iya. dari itu, kalaupun Anda jualan, Rugi. tetap jangan hanya sekedar mikir uang, mikirin orang lain juga. Gitu. Anda boleh kok, misalkan nyetok masker dijual kembali, boleh, tapi harganya yang rasional. Nyetok hand sanitizer juga boleh, dijual dengan harga yang rasional. Kemudian nyetok termogan boleh, dijual dengan harga yang rasional. Pokoknya semuanya harus rasional. Anda cari peluang pun juga harus cari peluang yang rasional, karena kembali lagi seperti sekarang ini sudah mungkin ya. Mungkin kalau yang dikatakan inovasi, mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kalau misalkan sekarang berinovasi, lebih bagus pikirin urusan perutnya orang, kita akan jauh lebih cepat lakunya. Dan kalaupun Anda menangkap peluang, ya Anda harus pikirin nih urusan perut Anda juga gitu kan. Harus itu yang harus terpenuhi. Seperti itu Pak Alif. Oke, mantap. Nah, kira-kira nih di masa kayak gini nih, selain kebutuhan pokok nih Pak Fuad, ada peluang apa lagi sih kira-kira ya yang bisa kita ambil nih? Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tentang peluang gitu ya, sebenarnya ini adalah momentum yang tepat kalau Anda sebelumnya melakukan alokasi aset dengan baik. Misalkan contoh, Anda meletakkan uang Anda di beberapa sektor atau instrumen investasi yang juga menghasilkan ROI yang bagus. Dan ketika saat ini Anda punya uang cash, maka peluang yang bagus adalah saat ini bungkusin tuh properti-properti. Jadi benar. Banyak di luar sana orang tuh saking bingungnya, saking paniknya gitu ya, mereka itu sampai menjual apapun, bahkan rumah mereka. Bahkan di Bali sendiri beberapa kali saya lihat hotel dijual tuh. Jadi kalau misalkan hotel udah pada dijual? Iya, hotel sampai dijual loh. Dan bahkan kalau misalkan saat ini Anda pegang uang cash dalam jumlah yang besar, maka momentum yang tepat untuk apa nih? Ya tadi, Anda borong properti, itu satu. Bapak kalau misalkan uangnya sedang-sedang aja, gimana nih? Dua, ada peluangnya. Borongin tuh saham-saham. IHSG lagi turun, ngedrop gitu ya. Saham-saham pada harga diskon. Dan ini adalah kesempatan bagi Anda yang selama ini ingin punya saham perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mungkin harganya tinggi. Contoh nih, kalau kita bicara bank gitu ya. Bank apa yang paling besar namanya terdengar di mana-mana, bahkan hampir mayoritas orang di Indonesia punya rekening di bank ini. Saya sebut inisialnya aja ya Pak Alif ya, BCA gitu. Kan inisial gitu ya. Singkatan itu Pak ya. Misalkan contoh nih, BCA. Kalau dulu tuh harga per lembar sahamnya 36.000, sekarang berkisar di 24.000 sampai 27.000. Nah, kan harga diskon. Nah, waktu itu momentum yang tepat untuk borongin tuh saham-saham. Kalau uang Anda level-level masih menengah-menengah gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya harga saham mereka turun itu bukan karena fundamentalnya nggak bagus gitu. Fundamentalnya bagus gitu ya. Hanya saja karena merespon pasar yang negatif, alhasil pun harga saham juga ikut anjlok. Jadi kesempatan untuk Anda juga borongin tuh saham-saham. Jadi satu, tadi borongin properti kalau duit Anda lumayan masif. Yang kedua, kalau lumayan Anda pegang duit ya lumayan so-so lah ya, Anda bisa borongin di saham gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan uang juga pas-pasan, misalkan contoh ya mungkin tabungan cuma ada sekitar 5 juta, 10 juta gitu ya. Terus kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Ya kembali lagi tadi yang saya sampaikan, bahkan bisa tanpa modal loh, jualan gitu ya. Jualan itu yang dimana dari dropshipping Anda nggak perlu modal. Terus kemudian Anda boleh nyetok barang yang sekarang fast moving gitu ya. Kenapa enggak yang perputarannya cepat gitu, Anda stok barang kemudian Anda jual lagi, stok barang, jual lagi, stok barang, jual lagi. Dan satu hal yang menarik lagi nih Pak Alif,
saya perhatikan kalau Anda saat ini memutuskan untuk berinvestasi, maka Anda harus jeli gitu ya. Sekarang fokus cari sumber-sumber investasi itu yang bisa menghasilkan cash flow, bukan hanya sekedar kenaikan nilai aset. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Tapi... Iya, karena kita nggak pernah tahu loh Pak Alif, ini mau sampai kapan. Saya tadi malam atau tadi pagi ya, saya lupa. Saya baca di Line Ad, China yang sudah mulai membuka diri, sudah nggak ada lockdown lagi. Ternyata ada satu daerah yang dalam 2 hari ini langsung terpapar 14 orang positif lagi. Alhasil satu kota itu ditutup lagi. Yang berbatasan langsung dengan Korea Utara sama Rusia tuh. Nah, kita nggak ngerti mau sampai kapan ini akan berakhir. Kalau Anda fokus ke capital gain gitu ya, mau sampai kapan nih? Kapan nilainya akan naik ini? Nah, sama-sama. Semua investor nggak wait and see kalau kaitannya dengan kenaikan nilai aset atau capital gain ini. Jadi kalau misalkan mau invest, maka cari sesuatu yang menghasilkan cash flow. Menghasilkan cash flow. Misalkan contoh nih, Anda boleh kok belajar terlebih dahulu. Anda boleh belajar terlebih dahulu. Misalkan saham. Gak hanya sekedar Anda invest atau nabung di saham. Anda boleh juga belajar caranya menganalisa seperti apa. Kemudian Anda lakukan trading saham. Begitu juga kalau Anda perhatikan pasar keuangan bukan hanya saham. Ada pasar derivatif, pasar mata uang, atau forex gitu. Kenapa enggak? Anda belajar di sana. Tapi Anda harus paham profil resiko. Kenapa? Karena potensi income dan potensi loss-nya itu sama-sama tinggi. Kalau Anda tidak memahami profil resiko ini dan Anda asal nyebur, nggak ngerti ilmunya, cuman bondo nekat gitu ya, maka yang terjadi uang Anda akan hilang sia-sia gitu saja. Nah, tapi yang menarik lagi nih, resiko itu ya. Yang menarik lagi Pak Alif, ternyata ada satu hal yang menarik nih, yang ternyata bahkan nih kita bisa menghasilkan tanpa harus ngerti caranya, nggak perlu ngerti analisanya, nggak perlu ngerti apapun, bahkan kita tetap bisa menghasilkan profit konsisten. Menarik nggak Pak Alif? Wah, menarik. Gimana tuh Pak caranya Pak? Jadi ini satu cara trading tanpa ngerti cara analisa. Wah, menarik banget ya. Perlu ngerti analisa dan lain sebagainya gitu ya. Ya betul. Gimana? Adalah baru-baru ini saya dengan perusahaan saya yang ada di Bali, terus kemudian saya sempat main-main ke Bandung, terus kemudian mendengarkan pemaparan yang luar biasa, sampai akhirnya kita bekerja sama juga dengan rekanan kita di Bandung gitu ya. Sampai akhirnya muncul sebuah ide untuk meramu sebuah tools gitu ya, yang bisa membantu masyarakat walaupun toh di rumah aja tetap bisa menghasilkan. Walaupun toh ibu rumah tangga, orang awam nggak ngerti apapun, nggak ngerti analisa, tetap bisa menghasilkan income dari tools ini gitu ya. Namanya adalah software trading A7. Ini yang menarik. Jadi software trading A7. Software trading A7. Jadi software trading A7 ini mainannya di pasar derivatif atau pasar forex gitu ya. Yang dimana kalau Anda trading sendiri, saya kasih tahu potensi profit dan loss-nya sama-sama tinggi. Ingat, manusia itu punya yang namanya emosi. Ada yang namanya fear, ketakutan, ada yang namanya greedy atau tamak serakah gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan fear and greedy ini, alhasil apa yang terjadi? Kita selalu terobsesi untuk ngejar profit segede-gedenya, gitu ya, sampai lupa dengan manajemen resikonya. Tapi kalau menggunakan software nih Pak Alif, satu hal yang menarik adalah mereka tidak punya hati. Ini salah satu keunggulan kita pakai software, gitu ya. Keunggulan kita pakai software. Mereka nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak punya emosi, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa serakah. Pokoknya mereka disetting untuk apa? Bisa memanage resiko dengan baik, bisa menghasilkan profit konsisten. Dan inilah serunya Pak Ari. Oke. Nah, itu robotnya itu Pak, tadi kurang ini. Jadi itu tradingnya di pasar mana Pak? Dari robot pasar derivatif di forex. Dan di forex. Ada 4 pair yang nanti akan dimainkan gitu ya. Mungkin kalau misalkan Pak Alif tahu, boleh saya dibantu Pak Alif, kalau misalkan contoh orang ingin tahu informasinya lebih detail,
itu kemana? Mungkin bisa disematkan aja. Oke, saya tulis di sini Pak ya. Ya. Boleh tolong diketikkan aja Pak Alit. Jadi disematkan. Sambil Pak Alit sematkan, saya akan baca pertanyaan. Boleh ya Pak Alit ya? Ya, siap. Lanjut Pak. Oke. Oh, ini ada yang @junior.art88 hadir Kang. Kalau kripto gimana Coach? Kan katanya harus cash flow. Sekali lagi saya katakan, selama itu bisa menghasilkan cash flow, bagus. Tapi kalau hanya sekedar mengandalkan capital gain, kalau saya lihat nih ya, kripto Anda beli sekarang, Anda berharap nilainya naik, baru Anda jual, Anda dapat untung dari situ gitu ya. Kalau misalkan seperti itu gitu ya, maka Anda cari adalah capital gain-nya. Dalam kondisi seperti sekarang ini yang tidak menentu gitu ya, Anda butuh cari sesuatu hal yang bisa menghasilkan cash flow, Dan kalau seperti itu, maka kripto mungkin boleh alokasi aset ke sana, tapi jangan 100% taruh ke sana ya. Ini ada lagi nih, @junior.art88, minimal modal berapa dan profit berapa per hari? Oke, saya jawab. Software trading autopilot ini sudah di backtest 10 tahun gitu ya, sudah di backtest 10 tahun. Mungkin sambil diketik ya Pak Alit nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Ya. Oke, sudah di backtest 10 tahun dan di sana kinerja dari software trading autopilot ini adalah 1-5% targetnya per hari gitu ya. Kinerjanya ini luar biasa Pak Alit. Jadi kinerja software ini kalau sudah 1-5% mereka nggak serakah. Mereka nggak lebih daripada itu tiap harinya gitu ya. Ini hebatnya robot, mereka nggak serakah. Kalau kita udah 5%, pengen lebih gitu ya. Lagi Pak. Oh, nggak ada berhentinya. Nah, kalau rugi baru berhenti biasanya. Iya, kalau pakai software kan mereka nggak punya hati, nggak punya perasaan. Jadi mereka bisa, kalau sudah cukup untungnya 1-5% udah cukup gitu ya. Bahkan kunci resiko pun juga sama. Kalau sudah loss, mereka akan cut loss sendiri gitu ya. Dan tentu saja nih, ini jauh lebih aman untuk Anda. Minimal modal berapa? Kalau modal minimal mulai dari $500, Pak Alit, sudah bisa. Oke, sip, sudah saya pin komen. Nah, itu dia. Untuk semuanya, kalau Anda pengen tahu informasi lebih detail tentang software atau robot trading A7 atau A7, Anda bisa WA ke nomor yang ada di sini. Nah, ini ya. Boleh dicatat dulu nomor handphonenya 0819 288 1818. WA aja dulu, minimal simpen dulu nomor handphonenya. Siapa tahu ini adalah atas doa-doa Anda selama ini loh, gitu ya. Jadi Anda di rumah aja bisa menghasilkan uang dari software trading ini dengan 1-5% target profitnya, gitu ya. Sebenarnya kita bisa saja mengatakan profit Pak Alit, tapi kita tunduk pada aturan Bapepti bahwa kita tidak boleh menjanjikan sesuatu. Tapi kalau Anda WA saja ke nomor yang ada di bawah sini, gitu ya, Anda akan lihat sendiri bahwa kinerja robot kita itu kinerjanya target profit hariannya 1-5% Pak Alit. Dan ini luar biasa seru. Anda WA saja, tanya-tanya aja dulu, akan dikasih informasi lengkapnya. Betul ya Pak Alit ya? Betul. Jadi 0819 288 1818 atau 0818 0617 1818 0818 0617 1818. Dan kebetulan kabar gembiranya adalah sebenarnya di launching bulan kemarin ya Pak Alit. Karena kondisi seperti sekarang ini alhasil baru di launching dan kita ada penawaran spesial, kenapa enggak Anda tanya-tanya, bahkan bisa juga benar. Pembayarannya pun juga dibuat mudah, bisa installment. Nah, bisa installment 12 Ini harganya berapa Pak? Seru banget. Jadi dibayar pakai profit dari robotnya. Lah kan seru nih Pak Alit. Ya, bener juga. Jadi ini harga kalau robot bagus kayak gini, 1-5% sehari ini, kira-kira harganya berapa Pak yang pantas Pak? Ya, jadi memang kalau misalkan Anda bertanya harganya, silakan Anda cek sendiri. Di luaran sana kalau Anda perhatikan software buatan dari Amerika gitu ya, atau bahkan ada yang dari Rusia juga bikin gitu ya, itu harganya bahkan ada yang sampai ratusan juta nih Pak Alit. Ada sampai ratusan juta.
Bahkan di Berat juga. Indonesia ada satu sosok yang sudah sangat terkenal sekali gitu ya. Sangat terkenal sekali nih Pak Ali. Mereka jual robot yang juga sama-sama proven hal yang sama gitu ya. Mereka jual dengan harga sampai belasan juta. Sampai 18 juta, 15 juta gitu ya. Dan di robot A7 ini karena dalam rangka launching saya bantu rekan-rekan juga dari Bandung, rekanan dari perusahaan kami juga. Anda nggak perlu bayar ratusan juta, nggak perlu bayar puluhan juta, bahkan Anda nggak perlu bayar belasan juta gitu ya. Anda cukup bayar hanya 7 juta rupiah saja, dan itu pun bisa diinstalmen 12 kali. Bener. Mantap. Menariknya berarti kan gini, yang bayar biarkan robotnya yang bayar gitu ya. Anda nggak perlu bayar, biarin robotnya yang bayar untuk Anda. Kan seru banget kalau kayak gitu. Jadi profitnya buat nyicil Pak ya? Masih lebih lengkap, hubungi WA yang ada di bawah sini. Jadi beli aset produktif berarti Pak ya? Kayak beli rumah kos, cicilannya dari sewa kosnya kayak gitu Pak ya? Ya, betul. Kalau sekarang kan orang bingung Pak Ali. Mau bisnis, mau investasi kan harus ada uangnya gitu ya. Keluar uang terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau di sini nih, betul Anda keluar uang gitu ya. Bahkan Anda bisa tadi kan bayar payment gitu kan. Nah, dari kinerja robot itulah yang nanti akan bayar cicilannya gitu ya. Anda boleh payment kan pakai card gitu kan, yang bisa installment 12 kali. Toh bayarnya juga nanti nunggu jatuh tempo. Biarkan robotnya yang menghasilkan profit untuk Anda, dan dari profit itu Anda bayar cicilannya, bahkan masih untung lebih-lebih. Seru banget lah. Di rumah aja bisa tetap menghasilkan uang. Jadi tetap produktif dari rumah gitu Pak ya, benar ya? Iya, betul sekali. Tadi sudah saya jawab ya, minimal kalau robotnya berapa, modal 500 sudah bisa. Profit per hari berapa, target profitnya software ini 1-5%. Kalau Anda pengen lihat hasil backtestnya, boleh, nanti hubungin aja, nanti akan dikasih kok informasi lebih lengkap. Ini ada yang melambaikan tangan, saya ikut lambaikan tangan juga, @Bali_Putra. Jadi teman saya dari Makassar ini Pak, namanya Pak Bali_Putra ini dari Makassar ini. Dari mana? Makassar, dari Makassar. Wow, dari Makassar. Apa kareba? Baji-baji? Saya itu. Saya belajar. Masih sepi kayaknya di sana, belum ada yang sakit kayaknya. Seru. Mungkin ada lagi Oke. yang Terus bisa saya dari pengalamannya gimana Pak? Dari robot ini kan setelah 10 tahun dicek itu, dari 10 tahun itu profitnya gimana? Sesuai 1-5% per hari kurang lebih Pak. Baik, ini satu hal yang menarik bahwa saya di sini tentu saja bukan hanya sekedar saya ingin menawarkan sesuatu kepada Anda, terus kemudian ngomong yang baik-baiknya saja kepada Anda. Enggak. Saya katakan bahwa yang namanya investment atau investasi gitu ya, pasti akan ada untung dan akan ada rugi. Ini sama seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau saya pakai robot ini apakah selalu untung? Pasti untung. Saya katakan no. Saya katakan enggak gitu ya. Ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Tapi setiap berjalannya waktu dalam jangka waktu menengah ataupun panjang, itu menunjukkan grafik yang profit konsisten. Nah, di situ bahkan Anda bisa pelajari, kalau Anda WA ke nomor yang ada di bawah sini, boleh dong saya minta informasinya lebih detail, boleh dong saya minta informasi backtestnya dan lain sebagainya. Itu Anda akan lihat kok, Anda akan lihat bahwa oh ternyata ada momen-momen yang dimana robot ini akan loss, oh ada momen-momen dimana robot ini akan aktif gitu ya. Dan yang menariknya lagi adalah Pak Alit, robot A7 ini sudah dibekali dengan tools gitu ya, yang sudah diupdate sehingga anti MC, anti margin call. Nah, jadi margin call jauh lah dari margin call gitu Pak ya? Nggak ada margin call. Ya? Orang yang, karena kan gini. Nggak ada margin call. Ya, yang ditakuti oleh para trader adalah mereka takut robot ini asal open position, kemudian tidak memperhatikan yang namanya MC gitu ya. Nah, di sini sudah diupdate gitu ya fiturnya, sehingga dia bisa tahu ketika sudah sampai pada titik gitu ya tertentu, maka akan berhenti. Dia nggak akan OP lagi. Jadi udah nggak bakal mungkin margin call. Itu. Oke. Berarti relatif aman lah Pak ya? Ya, termasuk aman.
Jadi nggak perlu Karena biasa itu kan jago analisa, nggak perlu ngerti pergerakan, nggak perlu ngeliatin terus-menerus gitu ya. Biarkan software yang bekerja untuk Anda. Oke, terus biasanya ada pertanyaan juga nih Pak. Kan tradingnya oke lah, softwarenya udah terbukti 10 tahun backtestnya oke. Nah, brokernya gimana nih Pak? Ada saran nggak? Kira-kira brokernya gimana? Kan ada juga yang trading pakai broker luar tuh. Broker luar oke lah, emang dia di sana bagus, tapi kan nggak ada jaminan dari pemerintah Indonesia bahwa broker ini resmi kayak gimana. Kalau di sini kira-kira referensi brokernya gimana Pak? Jadi gini, kalau bicara tentang broker, saya kenapa menyanggupi ketika saya diminta untuk menghandle gitu ya, menghandle perusahaan yang ada di Bali yang sekarang ini saya ada di dalamnya gitu ya. Karena satu visi, Pak Alif, bahwa salah satu visi saya adalah melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum samapun, sekalipun. Dan saya suka ketika akhirnya ownernya sendiri mengatakan kita komitmen bahwa kita pun tunduk aturan dari Bapepti. Ya, kalau penyelenggara jasa keuangan mereka di bawah OJK gitu ya. Tapi kalau perdagangan pasar derivatif ini di bawah Bapepti gitu ya. Dan perusahaan ini tunduk kepada aturan pemerintah, tunduk pada aturan Bapepti, dan yang dimana kami merekomendasikan untuk menggunakan broker lokal, gitu ya, broker lokal. Dan dalam hal ini kami bekerja sama dengan Monex. Dan jadi broker lokal ya? Ya, serunya lagi nih Pak Alif, kalau sebelumnya gitu ya, sebelumnya tentu saja kan yang namanya manusia, perusahaan itu pasti tentu saja ingin terus bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Setuju ya Pak Alif ya? Ya. Kalau dulu perusahaan hanya fokus untuk sekedar menjual robot, karena memang perusahaan ini adalah distributor robot gitu ya, menjual robot. Tapi seiring berjalannya waktu, ada orang-orang tuh yang juga kepingin belajar ilmu tradingnya, pengen mendapatkan income dari manual tradingnya. Jadi ini menariknya Pak Ali, kalau orang-orang ini beli robot A7, software trading autopilot A7, mereka akan gabung di dalam komunitas yang diasuh langsung oleh kawan-kawan dari Monex, yang dimana akan diberikan webinar edukasi rutin, kemudian akan diajarin bagaimana cara manual trading, dan akan dikasih sinyal trading harian. Loh, kurang seru apa lagi nih Pak Ali? Waduh, keren banget. Jadi ini selain dia pakai robot, kalau belajar juga analisa itu bisa berarti Pak ya? Jadi kalau dia mau belajar nih Pak Ali, saat ini kalau misalkan kawan-kawan yang lagi nonton live kali ini gitu ya, atau nanti di-record oleh Bisnis Bandung, teman-teman bisa nonton gitu ya recordnya. Menariknya adalah Anda ketika beli software trading A7 ini atau robot A7 ini, maka Anda bisa dapat 2 income. Satu, passive income. Jadi Anda nggak perlu ngapa-ngapain, tetap dapat duit. Dari mana? Dari robot tradingnya, dari software trading A7-nya gitu ya. Dan Anda juga bisa menghasilkan massive income. Massive income. Massive income. Iya, uang yang jumlahnya besar. Dari mana? Ya dari manual tradingnya. Tapi selalu akan diingatkan sama kawan-kawan Monex. Ayo ingat, manusia punya hati, punya perasaan. Ayo dikontrol emosinya. Oleh karena itu diberikan sinyal-sinyal kayak setup trading plan-nya, kayak misalkan contoh pasang TP-nya harus berapa, pasang stop loss-nya di berapa, nanti akan dikasih wanti-wanti kapan harus cut loss, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar orang dapat A7 saja, tapi orang juga akan dapat komunitasnya. Ini serunya. Mantap, mantap. Komunitas trader itu ya. Iya. Dan dibimbing oleh kawan-kawan dari Monex. Itu serunya. Kalau Anda ambil broker luar, Anda nggak akan dapat pendampingan. Dan tentu saja itu melanggar dari kebijakan dari Bapepti. Nah, kami tunduk pada aturan pemerintah, tunduk pada aturan Bapepti, maka kami menyarankan menggunakan broker luar. Dalam hal ini kami menyarankan untuk Anda buka rekening di Monex, buka akun di Monex gitu. Broker dalam negeri maksudnya Pak ya? Broker lokal. Iya, betul, broker dalam negeri. Ya, di Bandung juga ada kan? Monex ya. Ya, ada Pak sih di Pascal. Bisa diarahkan nanti. Kebetulan A7 nanti ini kita dari bisa Bandung. Jadi kawan-kawan yang saat ini di Bandung lebih enak lagi gitu ya. Iya, jadi kita bisa bikin komunitas ini, tapi tetap ada online-nya kan, WhatsApp group. Iya. Bahkan dapat sinyal harian dari Monex. Sewaktu-waktu bikin aja acara gathering, terus kemudian live trading bareng, kan seru.
Wah, mantep ya. Live trading bareng ya. Oke, Iya, 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 iya. oke. Emang sih forex apa? Trading forex ini, nah trading forex ini kan bedanya Pak ya, mungkin harus kita juga. Ada dua sisi Pak ya. Kalau saham kan sekarang lagi turun Ya, ini, kita kalau betul. bisa naik. Ini Karena waktu turun itu saya kan kasih stock tahu selling aja, di mungkin Indonesia. ada beberapa orang yang awam nih. Ya. Kenapa sih Iya, ya, gimana instrumen Pak Arif? forex yang digunakan gitu ya? Karena satu, forex ini peluang untuk kaya cepat gitu ya. Peluang kaya cepat. Kenapa? Karena perputaran uangnya sehari itu 5,3 triliun dolar. 2,3 triliun dolar, Jadi Tuhan. perputaran uangnya sehari itu 5,3 triliun dolar. Bisa dibayangin itu nolnya berapa itu? Itu dalam satu hari perputaran uangnya. Kemudian yang kedua, termasuk yang bisa menghasilkan uang 24 jam non-stop. Di mana pasar Asia, pasar Eropa, itu terbukanya itu bergantian. Ya. Jadi kita bisa menghasilkan uang 24 jam dari forex. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita saham, kita itu baru untung kalau kita bisa menjual di harga yang lebih tinggi. Ya. Tapi Lebih tinggi. untungnya, kalau di forex ini, saat posisi buy, posisi sell, kita bisa tetap untung. Posisi tinggi kita bisa untung, posisi rendah kita bisa untung. Kalau misalkan posisinya tinggi, kita cari untungnya gimana? Kalau saat trennya turun, ya kita bisa menggunakan strategi yang namanya short sell, gitu ya. Short sell. Nah, ini bisa. Ini serunya. Jadi mau lagi turun, downtrend atau mau lagi uptrend, kita bisa untung dari forex. Itu serunya. Bisa untung dua arah ya Pak ya. Oke. Mantap. Itu kayaknya yang harus dimengerti karena di kondisi kayak gini kan kalau saham bagus buat buy, sell-nya mungkin tahun depan kayak gitu ya. Iya. Kalau forex kan bisa gitu. Saat posisi lagi uptrend kita bisa untung, posisi downtrend kita juga bisa untung. Downtrend betul. Kayak gitu aja Pak. Mungkin ini ada yang baru join, bisa dijelaskan terakhir Pak. Ya. Sekali lagi, gimana kalau ada yang mau sharing-sharing satu hal yang saya ingin banget menyalurkan hasrat saya untuk sharing-sharing ini gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk undang saya sharing di Bisnis Bandung. Siapa? Mungkin bisa terakhir Pak, dijelasin terakhir kenapa harus beli robot trading autopilot ini sekarang gitu? Ya, jadi kenapa sih Anda harus memutuskan untuk minimal Anda cari tahu dan menghubungi ke nomor yang ada di bawah sini. Kenapa? Satu, ini adalah sebuah peluang investasi yang bisa menghasilkan cash flow harian 24 jam dalam sehari, 5 hari dalam seminggu. Dan ini tentu saja yang Anda harapkan, betul? Terus kemudian yang kedua, Anda nggak perlu bisa menganalisa, bahkan Anda nggak perlu ngerti ilmunya. Kenapa? Kalau Anda beli robot atau software trading A7 ini, gitu ya, dari kawan-kawan, rekan-rekan kami yang ada di Bandung, gitu ya, Anda sudah dijalankan tradingnya ini menggunakan software, menggunakan robot. Bahkan Anda nggak perlu ngerti apapun, Anda cukup ya pantau saja lah dari handphone, pantau aja dari smartphone. Nah, Anda tiba-tiba, oh sudah profit, nah gitu. Jadi lebih mudah. Selain itu, kalaupun Anda pengen ngerti caranya, pengen untung besar dari forex, nanti pun akan dibangun komunitas di Bandung, gitu ya. Karena kami sudah jalan nih, di Jakarta udah kami bangun komunitasnya, di Bali kami bangun komunitasnya di Pak Alit. Nah, sekarang kita akan bangun komunitasnya di Bandung, gitu ya. Yang dimana teman-teman bisa menghasilkan massive income. Jadi bukan hanya dapat robotnya, bukan hanya dapat softwarenya, tapi teman-teman juga akan dapat komunitasnya. Yang teman-teman bisa mendapatkan massive income di sana, diajarin langsung, dikasih sinyal-sinyalnya langsung dari kawan-kawan Monex. Seperti itu, Pak Alit. Jadi kalau teman-teman penasaran, bagaimana cara menghasilkan tetap produktif, walaupun tetap di rumah aja, gitu ya. Silakan Anda bisa menghubungi kawan-kawan dari A7 yang ada di bawah sini. Ya kalau Anda nggak mau telepon, nggak mau SMS, WA pun juga boleh. Nah. WA. Oke. Sip. Ya. Ya, segitu dulu Pak Fuad. Baik. Di bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa juga, saya lupa ngucapin tadi di awal. Terima kasih. Dan satu lagi yang paling semoga lancar. Di Bali buka puasanya lebih cepat. Di sini sudah buka puasa, teman-teman dijawab masih puasa gitu ya. Sama masih bisa makan di tempat Pak ya, di restoran di Bali ya. Nggak harus take away ya sekarang ya.
Kan itu kan ya? Harus take away. Tapi memang ada masih ada beberapa Wah, restoran gitu yang masih kita bisa makan, cuman kursinya udah disilang gitu. Jadi dikasih jarak. oh kursi ada di sebelah. Ya. Oh, Jadi dikasih jarak, semoga aman boleh selalu, Pak. sebelah-sebelahan gitu. Dempetan, oke. Oke Pak Fuad, terima kasih banyak waktunya. Oke. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Dan tetap terima kasih sudah berbagi ke penonton Bisnis Bandung supaya tetap produktif di masa pandemi ini. Nggak cuma dapat passive income, tapi massive income kayak gitu Pak ya. Ya, betul. Sip. Dan Terima kasih Pak Fuad. Sampai sukses ketemu. selalu untuk Anda semuanya. Ya.